Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wal khairu wasyarru bimasyiatillah wala haula wala quwata illa billah. Amma ba'du wa ba'da tahiyyah. Alhamdulillah, segala puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana memberikan kepada kita rahmat dan karunia-Nya, di antaranya sehat, panjang umur, sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang mulia ini. Salawat beserta salam semoga tercurah limpahkan kepada baginda alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatul uzma di hari kiamat kelak. Amin ya rabbal. Kemarin kita sudah jelaskan di antara puasa-puasa yang wajib, kenapa kemudian puasa Ramadanlah yang menjadi rukun Islam? Karena puasa yang lain sifatnya aksidental, terjadi pada kejadian-kejadian atau orang-orang tertentu. Memang apa saja puasa-puasa yang wajib yang di luar puasa bulan suci Ramadan? Yang pertama, puasa qadha. Puasa qadha. Jadi kalau batal puasa Ramadan karena haid, karena dalam keadaan sakit, karena dalam keadaan perjalanan, maka puasanya tetap wajib dilaksanakan di luar bulan suci Ramadan dengan puasa qadha. Jadi yang pertama, puasa wajib selain puasa Ramadan adalah puasa qadha. Yang kedua, puasa nazar. Puasa apa? Puasa nazar. Bagi orang yang berjanji untuk melakukan sesuatu. Jadi berjanji untuk melakukan sesuatu itu namanya nazar. Dan janjinya berupa puasa, maka puasanya itu puasa nazar. Kalau janjinya berupa sodakoh, berarti sodakohnya sodakoh nazar. Janjinya berupa umroh, berarti umrohnya jadi umroh nazar. Yang mana kesemuanya wajib untuk dilaksanakan. Wajib untuk dilaksanakan. Kalau kemudian dilanggar nazarnya, tidak dilaksanakan, maka harus melakukan kafarat. Maka melakukan kafarat atau tebusan atau denda. Kafarat itu nanti diantaranya ada puasa kafarat. Jadi berjanji melakukan sesuatu tapi kemudian tidak bisa melaksanakannya, maka harus bisa membayar atau melakukan kafarat. Yang pertama tadi apa yang wajib? Qadha. Yang kedua nazar. Yang ketiga kafarat. Memang apa saja kesalahan-kesalahan yang kemudian diwajibkan untuk melakukan atau membayar kafarat? Yang pertama, kesalahan-kesalahan atau dosa-dosa yang wajib untuk ditebus dengan kafarat. Jadi kafarat itu secara bahasa sama dengan kafaro, sama dengan kafir. Kafaro, kafir. Kafaro, kafarat. Artinya menutupi. Menutupi kesalahan, menutupi dosa. Kafarat secara bahasa artinya apa? Menutupi. Itu juga kemudian bahasa Inggris cover. Cover apa cover? Ya, bagian paling luar karena dia menutupi daripada isinya. Kafaro artinya menutupi. Kafarat menutupi sesuatu yang harus dilakukan, dibayar, dilaksanakan untuk menutupi dosa dan kesalahan. Untuk menutupi dosa dan kesalahan.
konsepnya sama seperti denda. Sama seperti denda. Tapi fungsinya bukan hanya dendanya saja, akan tetapi ada pendidikan di sana, ada efek jera agar orang tersebut tidak mengulangi kesalahan untuk yang kedua kalinya. Apa saja kemudian kafarat? Yang pertama, pembunuhan. Pembunuhan. Tapi pembunuhannya khusus. Pembunuhan apa yang kemudian dapat kafarat? Jadi pembunuhan itu nanti ada kisos. Jadi darah dibalas dengan darah. Ketika apa darah dibalas dengan darah itu? Ketika orang yang kita bunuh adalah orang yang beriman, sesama orang Islam, yang kita bunuh dengan cara sengaja, maka dia akan dikenakan kisos, akan dikenakan hukuman mati. Akan tetapi yang dikenakan kafarat pertama, orang yang membunuh orang Islam secara tidak sengaja. Membunuh orang Islam secara tidak sengaja. Membunuh orang Islam secara tidak sengaja. Contoh, virus lagi ngangkat bangku di lantai 2, tiba-tiba kepleset, bangkunya terlempar ke bawah, kena kepala orang, meninggal. Maka virus tidak dikenakan kisos. Tidak dikenakan kisos, tidak dibunuh. Kenapa? Karena tidak sengaja. Akan tetapi wajib untuk membayar kafarat. Itu pembunuhan yang pertama yang wajib membayar kafarat. Membunuh orang Islam secara tidak sengaja. Tapi orang Islamnya ini tidak ada permusuhan apapun dengan virus. Tidak ada permusuhan apapun dengan virus. Ya. Orang yang membunuh orang Islam secara tidak sengaja, dan orang Islamnya itu tidak ada permusuhan dengan kita, maka kafaratnya yang pertama, harus memerdekakan budak. Harus memerdekakan budak yang Islam dan membayar diat kepada keluarga orang yang dibunuh. Memerdekakan budak yang beriman, yang Islam, dan membayar diat kepada keluarga yang dibunuh. Diat kepada keluarga yang dibunuh. Diatnya ditentukan oleh keluarganya. Diat. DIYAT. Misalnya kalau yang terbunuhnya Argana, keluarganya minta 1 triliun, maka harus dibayar tuh. Terus, kalau orang yang terbunuh tidak sengajanya itu adalah orang yang bermusuhan dengan kita, maka kafaratnya hanya memerdekakan budak yang beriman tanpa membayar diat. Kalau yang terbunuh secara tidak sengaja dan orang Islam itu termasuk dari orang yang punya permusuhan dengan kita,
artinya sedang terjadi peperangan, maka dendanya hanya memerdekakan budak yang beriman. Oke, sudah? Nah, kalau yang terbunuh secara tidak sengaja adalah orang yang non-Islam, yang punya kesepakatan damai dengan kita, tidak memusuhi kita, tidak memerangi kita, tidak mengusik ibadah kita, maka ketika orang tersebut terbunuh secara tidak sengaja, kafaratnya sama dengan membunuh orang Islam yang tidak sengaja tadi. Jadi harus memerdekakan budak, harus bayar diat. Memerdekakan budak dan harus bayar diat. Kalau orang kafirnya itu punya perjanjian damai dengan kita, tidak mengusik kita, maka derajatnya sama dengan orang Islam. Ketika terbunuh secara tidak sengaja, wajib untuk memerdekakan budak yang beriman dan membayar diat. Kalau tidak mampu bagaimana? Faman lam yajid fasiyamu syahraini mutatabi'ain. Maka wajib untuk kafaratnya sebagai pengganti daripada memerdekakan budak kalau nggak bisa, karena tidak ada uang atau sekarang budaknya tidak ada lagi perbudakan, maka diganti dengan puasa kafarat 2 bulan secara berturut-turut. 2 bulan secara berturut-turut. Nggak boleh ada jeda 1 hari pun. Kalau ada 1 hari batal, ulang lagi dari hari pertama. Sebagai pengganti daripada memerdekakan budak tadi apa? Puasa kafarat 2 bulan secara berturut-turut. Gak boleh ada jedanya. Kalau terjeda 1 hari, maka ulang lagi dari hari pertama. Itu puasa kafarat bagi orang yang membunuh. Kemudian yang kedua, zihar. Puasa kafarat, sebab puasa kafarat yang kedua zihar. Apa itu zihar? Menyamakan istri dengan ibu. Menyamakan istri dengan ibu. Maka kafaratnya adalah memerdekakan budak, sama. Jadi kalau menyamakan istri dengan ibu, kalau dulu orang Arab suka melakukan itu. Kalau lagi kesel sama istrinya, maka kamu itu seperti ibu saya. Maka dari perkataan itu haram untuk digauli selamanya. Haram untuk digauli selamanya. Setelah perkataan zihar itu haram untuk digauli selamanya. Kalau mau jadi halal lagi harus bayar kafarat. Kafaratnya apa? Pertama, memerdekakan budak yang Islam. Kalau nggak mampu, maka berpuasa 2 bulan berturut-turut. Kalau tidak mampu, maka memberi makan 60 orang fakir miskin. Kalau zihar, kalau mau halal lagi istrinya, pertama memerdekakan budak. Gak mampu, maka puasa 2 bulan berturut-turut. Gak mampu, maka memberikan makan 60 orang fakir miskin. Itu ada di surat Al-Mujadalah. Surat Al-Mujadalah. Faman lam yajid fasiyamu syahraini mutatabi'aini
min qabli ayyatamassa. Jadi kalau mau halal hubungannya lagi sebelum berhubungan lagi min qabli ayyatamassa itu harus puasa 2 bulan berturut-turut. Famalam yajid fa it'amu sittina miskina. Kalau enggak mampu lagi maka memberikan makan 60 fakir miskin. Yang ketiga, sebab harus membayar kafarat. Yang ketiga, tadi yang pertama apa? Membunuh. Yang kedua, zihar. Yang ketiga adalah melakukan hubungan suami istri di bulan suci Ramadan. Melakukan hubungan suami istri di bulan suci Ramadan. Hukumannya sama kayak tadi. Memerdekakan budak. Kalau tidak mampu puasa 2 bulan berturut-turut. Kalau tidak mampu juga maka memberi makan 60 fakir miskin. Kemudian selanjutnya yang keempat, pelanggaran yang harus ditebus dengan membayar kafarat adalah melanggar nazar. Melanggar nazar. Tadi nazar apa? Bersumpah untuk melakukan sesuatu atas nama Allah. Jadi demi Allah kalau saya begini saya akan melakukan ini. Itu namanya nazar. Dan wajib untuk dilaksanakan. Kalau tidak mampu maka membayar kafarat. Kafaratnya apa? Yang pertama memerdekakan budak. Memerdekakan budak. Kalau tidak mampu maka memberi makan fakir miskin 10 orang. Kalau tadi 60 sekarang 10. Memberi makan 10 orang fakir miskin dengan ketentuan masing-masing orang diberikan 1 mud. 1 mud itu 1 genggaman orang dewasa. Memberi makanan kepada fakir miskin sebesar 1 mud. 1 mud itu apa? 1 genggaman. Atau memberikan pakaian kepada 10 fakir miskin. Makanan, kalau nggak mampu pakaian. Kalau nggak mampu maka puasa 3 hari berturut-turut. Kemudian yang terakhir yang diharuskan untuk membayar kafarat adalah membunuh binatang buruan atau mencabut tanaman ketika sedang berihram. Membunuh binatang, mencabut tanaman ketika berihram. Membunuh binatang, mencabut tanaman ketika berihram. Maka kafaratnya yang pertama menyembelih seekor kambing. Menyembelih kambing dan memberikan seluruh dagingnya kepada fakir miskin. Memberikan seluruh dagingnya kepada fakir miskin yang ada di tanah suci. Dagingnya kepada seluruh fakir miskin yang ada di tanah suci. Atau berpuasa selama
10 hari. Selama 10 hari, 3 hari di tanah suci, 7 hari ketika kembali ke tanah air. 3 hari di tanah suci dan 7 hari ketika berada di tanah air. Salah satu ayyamin fil haji wa sab'atin idza raja'tum. 3 hari di tanah suci, 7 hari di tanah air. Itu kafaratnya atau hukuman atau denda yang harus dibayar atau dilaksanakan ketika melakukan pelanggaran-pelanggaran tersebut. Wallahu a'lam.